Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur, selamat berjumpa kembali bersama Ngaji Berjalan Channel, yang pada kesempatan video ini saya akan menyampaikan kisah malaikat Ijroil yang kesulitan mencabut nyawa orang yang soleh. Ternyata malaikat Ijroil juga sangat kesulitan mencabut nyawa orang yang soleh. Jadi mengeluarkan ruhnya dari raga orang yang soleh ini, malaikat Ijroil sampai kesulitan. Berarti kan ada sesuatu yang menyebabkan malaikat Ijroil ini sulit untuk mengeluarkan ruh dari raga orang yang soleh tersebut. Nah, baik, kita simak kisahnya. Yang pertama, malaikat Ijroil mau mencabut ruh dari orang yang soleh ini melalui mulutnya. Yang pertama, malaikat Ijroil, dan itu sudah menjadi satu kebiasaan, malaikat Ijroil mencabut ruh itu yaitu dari mulutnya. Nah, tapi kepada orang yang soleh ini, malaikat Ijroil sangat kesulitan mau mencabut dari mulutnya orang yang soleh ini. Karena apa? Karena dipertahankan oleh lisannya. Kamu gak bisa mencabut ruh melalui mulut ini. Lah, kenapa? Lisan menjawab, karena aku selalu diajak berzikir dan mengucapkan yang baik-baik. Nah, mendengar penjelasan dari lisan ini, maka malaikat Ijroil naik menghadap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, laporan, ya Allah, saya sudah melakukan tugas saya tapi sulit untuk mengeluarkan ruh dari orang tersebut dengan penjelasannya yang seperti itu, karena lisannya selalu dipakai untuk berzikir dan mengucapkan yang baik-baik. Akhirnya Allah memerintahkan ambil ruhnya dari jalan lain. Nah, kemudian malaikat Ijroil turun kembali dan menemui orang yang soleh tadi dan mau mengambil ruhnya. Dicoba oleh malaikat Ijroil dari jalan lain, yaitu jalan yang kedua, melewati tangan orang yang soleh tersebut. Nah, lewat tangan pun tetap kesulitan, karena tangannya mempertahankan ruh yang akan diambil tersebut. Alasannya yang itu, satu, tidak bisa mengambil ruh lewat tangan ini, karena tangan ini dipakai untuk pekerjaan yang baik-baik, memberi pertolongan, dipakai untuk menyelamatkan orang lain, dan lain-lain. Jadi kebaikan-kebaikan semuanya, baik tangan yang kanan, tangan yang kiri, dipergunakan untuk melakukan hal-hal yang baik sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bingung malaikat Ijroil. Kemudian yang ketiga, malaikat Ijroil dicoba lewat kakinya ini, siapa tahu bisa, kan gitu. Tetap dalam kondisi kesulitan karena kakinya juga melawan, tidak bisa. Kaki ini digunakan untuk mengambil ruh. Di sini bukan tempatnya untuk mengambil ruh. Kenapa? Karena kaki menjawab, aku dipakai berjalan ke tempat-tempat yang baik, seperti berjalan ke masjid, ke majelis taklim, dan dipakai berjalan untuk membantu orang lain. Semakin sulit malaikat Ijroil. Yang akhirnya malaikat Ijroil mencoba lewat telinga. Yang keempat, telinga juga sama, menjawab, tidak ada jalan lewat telinga ini, wahai Ijroil. Telinga ini dipakai mendengar kebaikan, mendengar pengajian, mendengar azan, zikir, dan tidak pernah mendengar keburukan dan aib-aib orang lain. Nah, akhirnya malaikat Ijroil mencoba jalan yang terakhir, yaitu melalui mata. Bisa mungkin melalui mata ya, dicoba. Tapi mata juga tetap tidak bisa, karena mata ini dipakai ibadah, dipakai membaca Al-Quran, dipakai melihat hal-hal yang baik. Jadi tidak ada tempat untuk malaikat Ijroil mengambil ruh dari mata tersebut. Akhirnya setelah berbagai cara dilakukan oleh malaikat Ijroil dan gagal, akhirnya malaikat Ijroil kembali menghadap kepada Allah menjelaskan semua kesulitannya. Dan akhirnya Allah memerintahkan kepada malaikat Ijroil, tuliskan namaku pada telapak tanganmu dan perlihatkan kepada hambaku yang tersebut. Akhirnya malaikat Ijroil menemui orang soleh tersebut dan duduk di sekitar kepala orang soleh tersebut sambil memperlihatkan asma Allah yang ada di tangannya, sambil mengucapkan dengan lembut, wahai jiwa yang tenang, keluarlah. Nah, mendengar perkataan lembut dari malaikat Ijroil,
wahai jiwa yang tenang, keluarlah, dan akhirnya keluar ruh tersebut dengan lembut. Begitu lembutnya sampai tidak terasa bahwasanya ruh tersebut sudah keluar, dan akhirnya berhasil malaikat Ijrail mengambil ruh dari orang soleh tersebut. Nah, dari kisah malaikat Ijrail yang kesulitan untuk mengambil ruh dari raganya orang yang soleh ini, kita mengambil kesimpulan bahwasanya dalam diri kita dari ujung rambut sampai ujung kaki, apabila kita mau selamat di dalam syakaratul maut, dalam pengambilan ruh oleh malaikat Ijrail, dan itu menjadi dambaan kita semua, bahwasanya kita diambil ruh dengan cara baik, dengan cara yang lembut, maka pergunakan jiwa raga ini untuk beribadah kepada Allah, mulut gunakan untuk memperbanyak zikir, memperbanyak ucapan-ucapan yang baik, dan juga tangan gunakan untuk hal-hal yang baik, bahkan kaki, telinga, mata, dan semua yang ada di dalam jiwa raga ini gunakan untuk hal-hal yang baik sesuai dengan syariat agama, sesuai dengan perintah Allah, dalam keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah, dan perlu diperbanyak baca istighfar, dan juga diperbanyak atau syahidul istighfar, dan juga hal-hal yang membuat kita kotor coba dihilangkan atau dijauhkan. Supaya apa? Supaya kita bisa husnul khotimah di dalam sakaratul maut. Karena itu penting. Kuncinya, kalau seandainya kita di akhir nanti endingnya kita celaka, berbahaya nanti ke alam-alam berikutnya, yaitu alam kubur dan lain-lain. Karena kita juga untuk menempuh alam akhirat itu tidak semudah membalikan telapak tangan, begitu mati langsung surga dan neraka, masih jauh. Bahkan kalau seandainya diperhitungkan dengan dunia itu nggak ada apa-apanya. Umur 50, 60, 70 tahun, 80 tahun bahkan sudah ada yang meninggal, sudah banyak. Bahkan baru lahir malah sudah meninggal, kan gitu. Kehidupan yang sesungguhnya dimulai itu dari sejak kita mati. Di situ mulai kehidupan yang sesungguhnya. Nah, di dunia ini apa? Di dunia ini hanya sekedar transit, sekedar ujian, tempatnya ujian. Jadi intinya kalau seseorang hanya mengutamakan duniawi, itu celaka nantinya. Gunakan dunia ini untuk beribadah kepada Allah, gunakan untuk memupuk amal kebaikan, gunakan untuk menabung amal kebaikan, supaya apa? Supaya kita punya bekal untuk pulang nanti. Begitu kita meninggal, begitu kita mati, masuk ke alam kubur, diharapkan di alam kubur kita bahagia. Di akhir kita hidup ini, yaitu dengan pintu syakaratul maut, gunakan pintu syakaratul maut ini sebagai pintu yang baik. Nah, supaya untuk mencapai pintu yang baik ini, kita diperbanyak baca istighfar. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba Allah yang husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan kisah malaikat Ijrail ini bermanfaat, menjadi hikmah, menjadi motivasi buat kita semua. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.